Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam pertemuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana pada bab ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di bab baru, tepatnya di bab 9 dengan judul Memupuk Persaudaraan di Hari yang Kita Tunggu. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas adalah tentang sholat Jumat, di mana sholat Jumat ini merupakan salah satu bentuk kewajiban setiap umat muslim, baik yang di seluruh dunia maupun dimanapun, khususnya laki-laki, untuk melaksanakan sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat ini sama seperti halnya sholat zuhur, hanya saja ada beberapa syarat dan ketentuan yang membedakan antara sholat Jumat dengan sholat zuhur. Apa saja perbedaannya? Mari simak videonya sampai akhir. Dan jangan lupa untuk memberikan catatan-catatan kecil di buku tulis masing-masing sehingga materinya dapat dipahami dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan yang bisa kita jadikan sebagai bentuk pembelajaran kita untuk bekal kita menjalani ibadah di setiap harinya. Baik, langsung saja simak materinya. Yang pertama, terkait dengan sholat Jumat. Kita berawal dari sholat Jumat terlebih dahulu. Sholat Jumat itu pelaksanaannya selalu pada hari Jumat, di mana pada hari Jumat ini kebanyakan orang atau para ulama menyebut hari Jumat dengan sebutan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam atau tuannya hari atau rajanya hari. Jadi hari Jumat ini merupakan hari di mana banyaknya orang-orang yang menganggap hari ini sebagai rajanya hari. Nah, berangkat dari pengertian Sayyidul Ayyam, maka ada ibadah khusus yang Allah tekankan di hari Jumat, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mengapa sholat Jumat disebut dengan sholat Jumat? Karena penyebutannya diawali dengan kata jama'. Jama' itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai berkumpul, di mana kita bisa menyaksikan bahwa dalam pelaksanaan sholat Jumat selalu banyak orang setiap muslim berkumpul di satu masjid dan di masjid lain secara bersamaan dalam satu waktu. Seluruh umat muslim berkumpul di satu tempat. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang sholat Jumat, tentunya kita harus mengetahui dulu pengertian atau definisi dari pelaksanaan sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat berjamaah yang dilaksanakan di waktu zuhur pada hari Jumat, dilaksanakan secara berjamaah. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain, dan pelaksanaan sholat Jumat ini wajib bagi setiap muslim yang telah balik dan tidak memiliki uzur. Nah, itu pengertian daripada sholat Jumat. Jadi setiap muslim laki-laki dan tidak sakit, artinya dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada dalil pelaksanaan atau dasar hukum yang menjadi latar belakang wajibnya pelaksanaan sholat Jumat, yakni dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya di Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 yang berbunyi, sudah ditulis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah diseru oleh Allah untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi dalil yang menjadi latar belakang adanya pelaksanaan sholat Jumat yakni dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Setelah tadi kita menyaksikan bagaimana pengertian daripada sholat Jumat, kemudian dalil yang menjelaskan tentang sholat Jumat, sekarang kita masuk kepada syarat wajib dalam melaksanakan sholat Jumat. Ada 6 syarat dalam pelaksanaan sholat Jumat yang harus kita ketahui sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, yakni Islam. Tentunya semua orang Islam yang beragama Islam, setiap muslim wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka syarat wajibnya melaksanakan sholat Jumat adalah yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, yaitu balik. Balik itu apa? Balik itu artinya sudah bisa dibebani hukum Islam.
Artinya setiap laki-laki dan perempuan dia telah terlepas mendapatkan pahala sendiri dan dosa sendiri, tidak lagi bergabung dengan orang tua, dan dia sudah dapat dibebani dengan hukuman Islam. Artinya kalau tidak sholat maka dia berdosa dan dosa itu akan masuk kepada dirinya sendiri. Ciri daripada balik itu dalam pertemuan beberapa waktu lalu pernah disampaikan juga bahwa ciri daripada balik yakni ketika laki-laki ditandai dengan pernah melaksanakan atau pernah mengalami yang namanya mimpi basah, dan ketika perempuan itu ditandai dengan keluarnya darah haid. Nah, kemudian selanjutnya syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Artinya orang-orang yang berakal saja, maka orang yang tidak berakal sehat, dalam tanda kurung maaf, orang gila dan seterusnya, dia tidak diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat. Syarat yang keempat, yakni laki-laki. Tentunya setiap muslim atau setiap laki-laki yang beragama Islam, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Artinya perempuan tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, yang kelima, syarat wajibnya yakni sehat. Artinya orang yang sehat adalah orang yang secara jasmani dia kuat, mampu melangkah ke masjid, mampu melaksanakan sholat Jumat, dan dia bisa mengikuti seluruh rukun, syarat, dan sunnah yang ada pada sholat Jumat. Adapun orang yang sakit, maka dia diperkenankan untuk mengganti atau mengqadha sholat Jumatnya dengan mengganti sholat zuhur sesuai dengan pada hari-hari biasanya. Yang terakhir, syarat wajibnya adalah menetap atau bermukim. Artinya orang-orang yang menetap di satu tempat. Contoh, kita tinggal di Sukabumi. Kita menetap di Sukabumi dan kita wajib melaksanakan sholat Jumat manakala kita seorang laki-laki yang muslim. Selanjutnya, manakala kita bepergian keluar kota misalkan, atau dalam bepergian jauh ke Bandung, atau keluar kota, keluar pulau, keluar provinsi dan seterusnya, maka kita disyaratkan kalau bisa mengikuti sholat Jumat, maka ikuti. Namun kalau tidak bisa, maka kita cukup mengqadha dengan sholat zuhur. Baik, selanjutnya setelah tadi mengetahui syarat wajib, sekarang ada yang namanya syarat sah. Jadi beda antara syarat wajib dengan syarat sah. Nah, jadi sama seperti halnya sholat Jumat, ada yang namanya syarat wajib dan ada yang namanya syarat sah. Nah, syarat sah dalam pelaksanaan sholat Jumat ini ada 4. Yang pertama, 1 yaitu dilaksanakan di tempat bermukim. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, di tempat yang kita misalkan kita tinggal di Sukabumi, di satu tempat di Nyomplong atau dimanapun itu, dan ada masjid di sana, maka kita wajib sholat Jumat di sana. Yang kedua, dilaksanakannya secara berjamaah. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa sholat Jumat ini dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak 40 jamaah dan 1 orang imam. Nah, tapi syarat ini juga tidak berlaku bagi kalangan sebagian ulama fikih gitu. Jadi ada yang menyebutkan bahwa sholat Jumat boleh dilaksanakan oleh berapa saja. Namun kebanyakan ulama lebih cenderung kepada jumlah 40 jamaah. Dan dilaksanakannya harus secara berjamaah. Artinya tidak bisa dilaksanakan secara munfarid atau sholat sendiri. Jadi harus sholatnya secara bersama-sama. Yang selanjutnya syarat sah yang ketiga yaitu dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi tidak boleh pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan pagi hari atau malam hari atau sore hari. Jadi pelaksanaannya harus pas dan tepat di waktu zuhur. Selanjutnya yang keempat syarat sahnya yaitu diawali dengan khutbah terlebih dahulu. Nah, inilah yang membedakan antara sholat zuhur dengan sholat Jumat. Yakni ada pelaksanaan khutbahnya dulu. Nah, sholat Jumat ini pelaksanaannya juga berbeda dengan halnya sholat zuhur. Ketika sholat zuhur dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, maka sholat Jumat itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, tetapi diawali dengan khutbah terlebih dahulu. Syarat sah dan syarat wajib yang kita ketahui manakala di mana syarat itu adalah mutlak ya, harus kita laksanakan gitu ya. Artinya ketika kita tidak melaksanakan syarat itu, maka maka sholat Jumat kita batal atau tidak sempurna. Nah, ini ada salah satu tawaran dari Rasulullah SAW terkait dengan sunnah-sunnah dalam pelaksanaan sholat Jumat. Apa saja sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, Rasulullah SAW mensyaratkan kita untuk mandi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Artinya, setiap orang itu wajib melaksanakan disunnahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat.
Yang kedua, yaitu memakai pakaian terbaik atau memakai pakaian yang kita miliki dengan sempurna. Artinya mendatangi sholat Jumat tidak serta-merta kita hanya memakai kaos, berpakaian biasa saja, melainkan harus ada sebuah yang dispesialkan. Seperti halnya baju kita telah rapi dan tidak kusut, kemudian kita mempersiapkannya, dan yang terpaling penting, sunnahnya ini dilaksanakan adalah pakaian yang digunakan berwarna putih. Selanjutnya, sunnah yang ketiga adalah memakai wangi-wangian. Artinya Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang yang bersih dan dan bersuci, kira-kira begitu. Nah, maka pewangian ini menjadi salah satu bentuk sunnah kita kepada Rasulullah SAW. Satu, ini menangguhkan kenyamanan kepada teman kita yang ada di sebelah kita ketika sholat. Dan yang paling penting, ini menjaga kebersihan kepada diri kita sendiri. Sehingga ini disunahkan. Yang keempat, sunnahnya adalah memotong kuku, mencukur kumis, dan menyisir rambut. Jadi sunnahnya adalah itu. Jadi datang ke sholat Jumat itu tidak serta-merta dengan kuku yang panjang, kemudian kumis yang tidak dicukur, dan lain sebagainya. Mencukur kumis artinya bukan mengurangi seluruh kumis, melainkan menipiskan. Yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, yang kelima adalah bersegera pergi ke masjid. Artinya sebelum pelaksanaan sholat sholat Jumat datang, maka kita sudah siap berada di masjid lebih awal sebelum dilaksanakannya sholat Jumat. Yang selanjutnya yaitu disunahkan untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Jadi memperbanyak membaca Al-Quran sebelum datangnya sholat Jumat. Misalkan sholat Jumat pelaksanaan jam 11:52, maka kita dari jam 11:30 sudah berada di masjid dan kita sudah mulai membaca Al-Quran. Dan manakala membaca Al-Quran, ini bacaannya sangat luar biasa. Satu huruf dibayar dengan 10 kali kebaikan. Masya Allah. Selanjutnya, yang ke-7, yakni memperbanyak salawat dan doa. Bersalawat kepada Nabi dan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah salat sunnah-sunnah yang ada pada salat Jumat. Mengapa sunnah ini ditawarkan oleh Rasul? Karena hal ini untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib atau syarat wajib yang kita keliru laksanakan. Maka maka sunnah Jumat ini menambah pahala kita dan menambah kesempurnaan kita dalam melaksanakan sholat Jumat. Nah, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa videonya dirangkum, ditulis di buku catatan sehingga kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang sholat Jumat dan kita bisa semakin sempurna dalam melaksanakan amaliyah ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup majelis kita dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.